Baik, saya akan melanjutkan mengenai validitas isi dari icon, di mana kita buka lembar kerja dari validitas icon. Di sini saya mengambil contoh dari indikatornya, indikator minat belajar, dan item soal sebanyak 10. Nah, saya ambil contoh ini di sekolah SMK N1 Binjai dengan 8 penilai atau rater. Rater pertama yaitu kepala sekolah, rater kedua PKS bagian ke kurikulum, rater 3 PKS bagian kesiswaan, rater 4 PKS bagian sarana dan prasarana, rater 5 PKS bagian hubungan industri, rater 6 ketua jurusan, rater 7, rater 8 yaitu rekan sejawat 1 dan 2. Di sini saya sudah kumpulkan skor dari instrumen non-tes, di mana skala penilaiannya dari 1 sampai 5, skala Likert. Di sini saya input secara manual hasilnya. Kemudian ini sudah menggunakan rumus. Kemudian untuk validitasnya untuk soal nomor 1 atau item pertama yaitu sebesar 0,81. Sebelumnya kita lihat dulu untuk rumus validitas isi icon, di mana rumusnya yaitu validitas sama dengan sigma S atau total skor penilaian dibagi N buka kurung C kurang 1. Enter prestasinya, di mana kurang dari 0,4 kualitasnya dinyatakan rendah. Jika berada di 0,4 sampai 0,8 kualitasnya dikatakan sedang. Lebih dari 0,8 kualitasnya dikatakan tinggi. Nah, untuk soal nomor 1 diperoleh hasilnya 0,81. Untuk item atau pertanyaan kedua 0,81. Untuk item yang ketiga kualitasnya diperoleh yaitu 0,75. Keempat 0,81. Kelima 0,72. Keenam 0,81. Ketujuh 0,81. Kedelapan 0,81. Ke-9 0,84. Ke-10 0,81. Sehingga dapat kita simpulkan untuk item nomor 1 sampai 10 validitasnya berada di kategori ya. Untuk soal nomor 1 dikatakan validitasnya berada di tinggi, rentang tinggi, karena hasilnya yaitu 0,81 ya, berada di lebih dari 0,8. Kemudian soal nomor 2 juga dikatakan validitasnya tinggi karena lebih dari 0,8. Ketiga sedang, dikarenakan nilainya 0,75 berada di rentang 0,4 sampai 0,8. Soal nomor 4 tinggi karena lebih dari 0,8. Nomor 5 berada di validitas sedang karena berada di rentang nilai 0,4 sampai 0,8. Keenam memiliki validitas yang tinggi karena lebih dari 0,8. Ketujuh juga sama, memiliki validitas yang tinggi. Ke-8 juga karena lebih dari 0,8. Ke-9 juga dinyatakan memiliki validitas yang tinggi, lebih dari 0,8. Ke-10 juga memiliki validitas yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan untuk validitas butir yang diusulkan oleh icon, soal nomor 1
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 memiliki varietas yang tinggi. Sedangkan nomor 3 dan nomor 5 memiliki varietas yang sedang. Dan untuk mencari nilai reliabilitasnya kita menggunakan SPSS ya. Kita kembali lagi ke lembar kerja varietas icon, kita lihat sheet yang berikutnya. Nah, ini adalah total skor instrumen non-test. Kita paste nanti di aplikasi atau program SPSS. Sebelumnya kita buat dulu di sini dinyatakan ada item soal sampai 10. Setelah kita tadi selesai mencari nilai validitasnya, kemudian kita cari nilai reliabilitasnya dengan menggunakan SPSS. Terlebih dahulu kita copy rekap hasil skor atau penilaian dari letter 1 sampai 8. Kemudian kita paste di SPSS, kita ganti dulu namanya di variable view. Ini kita kasih nama dengan X1 atau letter 1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Desimalnya 0. Measurenya scale. Kemudian untuk mencari nilai reliabilitasnya kita pilih analyze, kemudian pilih scale, pilih reliability analyze. Kita pindahkan ke kanan, optionnya scale delete, kemudian continue, ini alpha, oke. Ini nilai reliabilitasnya, kita copy, kemudian kita paste di Word. Ini nilai reliabilitasnya, kita kasih tanda kuning dulu. Nah, nilai reliabilitasnya sama dengan 0,9. Kita lihat ketentuannya 0,9 ini. Nah, menurut penelitian konfirmatori nilai Cronbach alpanya 0,7. Ini menurut si laten ya 0,7, sehingga dapat disimpulkan 0,9 lebih besar dari 0,7, sehingga instrumen non-test dengan varietas isi dari icon dinyatakan valid dan reliable.
Ya. Valid dilakukan dengan validitas isi icon. Reliable dilakukan dengan menggunakan SPSS. Sekian video tutorial dari saya ucapkan terima kasih.